Nah, omset berapa yang dihasilkan setelah nanti ini panen umur lebih kurang 10 bulan sampai 11 bulan, maka dalam 1 hektar tadi, panen perdananya, panen pertama yang periode ini kan sudah bisa menghasilkan, yang sudah pengalaman petani sawit yang tebang sari, sawit dan pisang, bisa mencapai barangan kuning yang biasa kita makan, yang di orang Medan, yang biasa di rumah makan, yang dikonsumsi. Nah, ini sangat digemarin oleh kita orang Sumatera karena rasa yang lezat, juga dia buahnya yang besar. Jadi kalau tanaman pisang ini tidak berpengaruh sekali dan cocok, bisa dilaksanakan bagi petani sawit yang hendak replanting dan memikirkan apa solusi yang tepat dan menghasilkan pendapatan pengganti daripada sawit selama 1 tahun. Nah, ini bisa dilaksanakan selama 1 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sahabat tani sawit. Nah, di sini yang saya tunjukkan, saya berada di posisi lahan masyarakat yang sudah melaksanakan tanam ulang tanpa olah tanah. Ini yang sering saya sebutkan sebelumnya adalah underplanting dengan sistem suntik. Seperti inilah hasilnya yang sudah disuntik, yang sudah mati. Ini diperkirakan umurnya sudah memasukin 8 bulanan. Jadi setelah disuntik, dibiarkan selama 2 bulan, baru mulailah ditanam sawit ataupun pisang. Nah, jadi di sini petani memanfaatkan areal yang sudah nggak ada lagi produksinya. Kalau udah seperti ini, maka supaya bisa tetap menghasilkan, ini adalah solusi yang tepat, yang juga hasilnya juga sudah lumayan, sangat lumayan sekali. Jadi cerita-cerita ini, kalau tumpang sari pisang ini 1 hektarnya bisa terisi 1.200 pokok. Nah, omset berapa yang dihasilkan setelah nanti ini panen umur lebih kurang 10 bulan sampai 11 bulan, maka dalam 1 hektar tadi, panen perdananya, panen pertama yang periode ini kan sudah bisa menghasilkan, yang sudah pengalaman petani sawit yang tebang sari, sawit dan pisang, bisa mencapai 60 juta lebih untuk periode pertama, 60 sampai 70 juta. Nah, periode kedua, artinya setelah anakannya tadi, maksudnya periode kedua tadi, ini induknya sudah panen tapi ada anaknya yang dipelihara seperti ini besar, itu juga yang namanya periode kedua, maka lebih kurang 40 juta, 30-40 juta. Maka total keseluruhan yang diterima petani yang setelah yang saya tanyakan langsung dengan orangnya yang sudah berhasil tumbang sari, sawit dan pisang, itu bisa mencapai 100 juta totalnya. Nah, ini pisang barangan kuning yang biasa kita makan, yang duduk orang Medan, yang biasa di rumah makan, yang dikonsumsi. Nah, ini sangat digemarin oleh kita orang Sumatera karena rasa yang lezat, juga dia buahnya yang besar. Nah, jadi jarak tanam yang digunakan itu adalah sawit, yang sana adalah sawit dalam barisan. Ini di dalam 1 jalur antara pohon ke pohon itu bisa masuk 3 pokok. Kalau katakan ini 9 meter, berarti 9. Ini berarti jaraknya adalah sekitar 2 meter. 2 meter, 4 meter, 6 meter. Pas di ujung dengan ini. Berarti jarak tanam yang digunakan petani ini adalah jaraknya 2 kali 2 meter. Nah, seperti ini pemirsa, ini cukup menguntungkan sekali. Jadi solusinya untuk replanting sawit setelah tidak ada hasilnya lagi, bisa dimanfaatkan tumpang sari pisang yang sudah cukup lumayan hasilnya untuk pengganti sawit kita yang tidak ada hasilnya lagi. Kita lihat pemirsa, pertumbuhan pisangnya cukup bagus, dan pisang ini juga tanaman yang tidak memiliki, yang memerlukan perawatan yang cukup khusus. Jadi cukup dipiringin awalnya,
diberikan pupuk, kemudian juga pengendalian hama dan penyakit. Itulah yang terpenting yang dilakukan dalam pisang ini. Pisang lebih kurang perawatannya hampir sama dengan ubi kayu. Ini juga bisa ditambang tumbang sari ubi kayu, tapi kalau menurut saya risikonya tadi cukup berpengaruh nanti ke tanahnya, karena apapun ceritanya tanaman ubi kayu adalah tanaman yang rakus akan hara yang ada dalam tanah, semuanya akan dihisapnya. Jadi kalau tanaman pisang ini tidak berpengaruh sekali dan cocok bisa dilaksanakan bagi petani sawit yang hendak replanting dan memikirkan apa solusi yang tepat dan menghasilkan pendapatan pengganti daripada sawit selama 1 tahun. Nah, ini bisa dilaksanakan selama 1 periode. Periode kedua tidak bisa, kenapa? Karena nanti akar sawitnya nanti ini akan mulai membesar. Nah, demikian pemirsa, tumpang sari sawit dan pisang yang dibudidayakan petani sawit sendiri. Ini petani sawit kalau kita nilai sudah berpikiran maju, memikirkan bagaimana agar supaya hasilnya di kebunnya itu tetap ada. Mudah-mudahan menjadi wawasan, nambah ilmu untuk kita semua petani sawit. Tetap semangat, tetap jaya, mudah-mudahan menjadi petani yang lebih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.